hina di dunia, dimusuhi di dunia, dikucilkan di dunia, bukan berarti dia akan hina di akhirat. Ya, karena memang orang yang dia ini tracknya di dalam nahi mungkar itu pasti akan mendapatkan kecaman dari banyak pihak, banyak orang. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat, ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqin Azad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini sama guru kita Habib Ali. Hari ini kita akan membahas ini Masya Allah nih terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, kadang banyak dari kita nih yang masih belum berani untuk berbicara tentang yang sebenarnya. Ini nanti akan dibahas seperti apa sih biar kita bisa berbicara yang benar tanpa kita perlu harus menutupi atau kita menjadi orang yang serba salah. Nanti akan dibahas sama Habib Ali seperti apa caranya sesuai dengan zaman sekarang atau anak-anak sekarang. Apa anak milenial katanya? Enggak. Langsung aja kita sama guru kita ya. Assalamualaikum Habib Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib Ali? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Habib Ali. Ini saat ini kita lagi di tempat salah satu teman kita ini. Masya Allah. Ini namanya Kedai Bakmi Ajib. Kedai Bakmi Ajib. Di mana ini? Ini di Alamatnya? Banjarsari Selatan, Banjarsari Selatan, Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Indonesia. Allah. Berarti yang di Singapura jangan lupa main ke sini. Wah, itu harus itu. Singapura, Malaysia dan tetangga. Kalau ke Indonesia, ke Semarang lebih tepatnya main ke sini. Gratis. Bayar ya gitu. Ya nanti saya tanya temannya. Oke, Bib. Alhamdulillah kita saat ini akan membahas terkait tema amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Terus banyak dari kita nih masih yang belum berani untuk berbicara terkait kebenaran, Beb. Masih mungkin takut atau ada intimidasi atau seperti apa. Mungkin dari hal-hal yang kecil mungkin sampai hal yang besar. Mungkin Abi bisa ngasih penjelasan gimana sih biar kita berani untuk berbicara yang benar tanpa perlu berbohong dan tanpa perlu untuk membuat-buat. Iya, memang amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah syariat, ya, syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mengajak untuk kebaikan dan mengajak untuk menjauhi namanya kejelekan. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Yang mana amar ma'ruf ini sesuatu yang banyak orang bisa lakukan. Kalau amar ma'ruf semua orang bisa, ngajak baik semua orang bisa. Tetapi yang nahi mungkar ini nggak semua orang bisa. Dan nggak semua orang berani. Betul, nggak semua orang. Ya, mereka takut ketika mengajak tentang nahi mungkar nanti pengikutnya berkurang, musuhnya banyak. Karena di dalam nahi mungkar ini kan kita membuat orang, mengajak orang untuk menjauhi apa yang mereka sukai. Tapi yang mereka sukai ini jelek, kejelekan, maksiat. Nah, ini hal yang nggak mudah. Maka kalau kita di tempat kita, ya di kota kita, di negara kita, kita punya orang-orang yang seperti itu, pasti banyak orang yang gak senang, pasti banyak musuhnya. Maka kita sebagai orang yang tahu, kita harus menjadi orang yang support, memberi semangat. Ya, gak mampu dengan harta, dengan tenaga, gak mampu tenaga, doa. Kita doakan semoga perjuangan beliau-beliau ini dikasih kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan doa pun itu juga sudah bisa membantu ya, Bu? Termasuk membantu karena doa silahul mukmin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Ya, dengan doa ini adalah dorongan yang kuat untuk mereka. Mereka butuh doa dari kita semuanya. Jadi memang kadang yang susah itu ketika malah yang terjadi saat ini ya, Bib. Malah ketika yang dia berani untuk berbicara malah yang dimusuhi. Malah yang dimusuhi. Masya Allah. Padahal ya di dalam sebuah makalah yang dikatakan oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz itu berkata, innallaha la yu'adzibul amah bi amalil khas. Allah ini nggak mungkin menghukum, mengadab ya semuanya
Misalnya sebuah tempat, sebuah kota sebab kesalahan satu orang. Nggak mungkin. Lakin di sini ada lakin. Akan tetapi idza dhaharatil ma'asi, ketika mulai tampak di situ kemaksiatan, falam yungkiru faqad istahaqqal qaum jami'an al-uqubah. Ketika maksiat ini mulai tampak, mulai kelihatan ada orang yang melakukan kejelekan, falam yungkiru, maka enggak ingkar dengan kemaksiatan yang ada, baik dengan lisan, perbuatan atau hatinya. Diam, Mendiamkan berarti. mendiamkan, membiarkan. Faqad istahaqqal qaum jami'an al-uqubah, maka satu kota ini dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena satu Karena orang. apa? Satu orang melakukan kejelekan dan yang lainnya diam. Oke. Jadi tidak merasa ini hal salah, ini hal jelek, ini hal buruk. Tapi kata mereka, udah biarin, diam. Lah, inilah yang kita takutkan. Maka kalau ada hal-hal yang jelek, kita jangan menjadi orang yang diam. Paling tidak dalam hati kita ini ada keingkaran bahwasanya itu hal jelek, itu hal nggak baik, itu hal yang Allah nggak seneng. Berarti memang dari kitanya juga jangan takut gitu ya, Bib ya? Jangan takut. Jangan takut, karena kalau benar pasti kita juga akan diselamatkan. Hina di dunia, dimusuhi di dunia, dikucilkan di dunia, bukan berarti dia akan hina di akhirat. Ya, karena memang orang yang dia ini tracknya di dalam nahi mungkar itu pasti akan mendapatkan kecaman dari banyak pihak, banyak orang. Yang mana sudah Allah katakan di dalam Quran, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini sebaik-baiknya umat yang ada, yang Allah ciptakan. Kenapa sebabnya? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak untuk mengerjakan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak untuk menjauhi namanya kejelekan. Sebab inilah dikatakan sebaik-baiknya umat. Masya Allah. Berarti kalau memang kita sampai takut, berarti itu memang kemungkaran itu udah luar biasa ya, Bib? Iya. Berarti jadi mayoritas jatuhnya ya? Yang benar tuh malah jadi kayak minoritas gitu. Karena kayak takut dia. Berarti dia nggak nyaman untuk akhirnya dia diam, mungkin bisa jadi nggak, Bib? Mungkin ya, karena mungkin zona nyaman itu tadi, ada zona nyaman, sudah nyaman dengan adanya, umumnya karena orang yang bisa melakukan nahi mungkarnya orang yang dia terpandang, entah dari segi ilmunya, entah dari segi jabatannya, atau segi hartanya, maka dia dimuliakan, maka dia dipandang. Dan orang-orang yang seperti itulah yang dia punya kemampuan untuk mengajak orang menjauhi dari hal-hal yang jelek. Dan sebagian daripada kita takut ketika mengajak orang-orang ini tadi untuk menjauhi kejelekan, maka akan mendapatkan kecaman dari orang lain, dimusuhi dari orang lain, dimusuhi oleh orang lain, dan diancam oleh orang lain. Ini yang rasa takut. Iya. Maka ketika kita punya di daerah kita, di kota kita, di negara kita ada orang-orang yang dia ini berani di dalam menegakkan agama Allah, jangan malah kita musuhi. Jangan malah kita jauhi. Paling tidak kita doakan. Kalau kita belum siap untuk membantu, maka kita bantu dengan doa kita yang terbaik. Biarkan orang mau berbicara apa, itu hak mereka. Nah, harusnya kita malu, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita membicarakannya seakan-akan kita ngerti gitu. Paling ngerti. Paling ngerti gitu. Masya Allah. Jadi memang ya memang sih mungkin banyak yang seperti itu kali ya, karena dia sudah nanti kalau gini terus gimana kan gitu. Nabi itu sampai mengibaratkan, ibarat orang yang berada di dalam satu kapal itu ada 3 orang. Dibagi nih, kamu belakang, yang kamu tengah, yang saya depan sendiri, biar kapal ini seimbang, perahu ini seimbang. Maka di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba orang yang belakang dia ngambil kampak. Ketika ditanya, "Loh, kamu mau ngapain?" "Saya mau mengkampak tempat saya agar agar air ini bisa masuk." Ya, mengkampak
bagian belakang agar air bisa masuk. Kira-kira ketika bagian belakang dirusak, yang terancam hanya belakang atau tengah dan depan juga terancam. Semua. Semua. Itulah orang-orang yang dia diam di dalam kejelekan. Ketika kita diam di dalam kejelekan, tandanya yang terancam bukan yang melakukan kejelekan. Orang-orang yang diam, kata Rasulullah, dari contoh ini, dari kisah ini juga akan terancam. Ibarat satu kapal. Iya. Karena Rasulullah sudah mengatakan mukmin ka'udwin wahid. Mukmin itu, seorang muslim itu seperti ibarat satu tubuh. Kalau tangannya merasa sakit, tangannya kesakitan, maka tubuh yang lain juga merasa sakit. Saling. Inilah seorang mukmin. Iya. Ini Masya Allah nih Bib. Teman-teman nanti kalau pas lagi dengerin ada iklan lewat nggak apa-apa ya. Kayak tadi itu biasa. Di sini jalurnya jalur Mandalika kedua tapi nggak jadi. Masya Allah. Memang sih kita harus lebih apa ya. Karena banyak orang sekarang akhirnya dengan diam kejujuran itu terkikis ya Bib. Padahal dia mampu. Kalau dia memang nggak mampu nggak apa-apa. Ada yang mereka mampu. Cuma karena sebab sesuatu yang mereka miliki dari jabatan, kehormatan dan kemuliaan, akhirnya mereka lebih memilih diam. Karena menurut mereka dengan diam dia selamat gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Atau diam itu emas katanya. Emas yang apa nih kalau kan masing-masing itu tempatkan sebuah makalah, ya, sebuah dalil, sebuah hadis pada tempatnya. Ketika sebuah daerah kita ada ulamanya misalnya, maka ulama punya kewajiban untuk membenahi orang-orang yang tidak tepat dalam urusan syariat. Kalau ulamanya diam, tokohnya, ahli ilmunya diam, terus siapa yang mau membenahi orang-orang yang bermasalah dalam agamanya, dalam syariatnya, dalam maksiatnya? Yang mana ulama punya tugas melanjutkan dakwahnya Rasulullah. Mungkin bisa juga dikatakan mereka diam itu menunggu kali ya Bib. Kalau ada yang ibaratnya kayak ulama atau yang penguatnya itu bicara, mungkin mereka jadi bisa support itu. Tapi mungkin kalah, wah ini aja nggak ngomong, ntar kalau saya ngomong habis nih atau apa kan gitu. Makanya penting untuknya kita husnudzon billah. Husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang kita mampu, ya kita punya kemampuan di dalam dakwah, mengajak, maka kita harus lakukan itu. Ya. Masya Allah. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuknya saling tolong menolong sesama muslim. Betul. Nah, kan al-muslimu ikhwah, muslim ini saudara. Ketika kita melihat ada saudara kita yang melakukan kejelekan, harusnya dalam hati kita ini tumbuh rasa sedih. Bukan ya udahlah itu urusannya, bukan urusan saya. Muslim bukan seperti itu. Muslim mengajarkan kita saling peduli. Betul. Ya kan? Bukan saling melecehkan, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan. Jadi kalau kita lihat ada orang lain melakukan kejelekan, bukannya kita ini memandang remeh, tapi kita kasihan dan kita doakan kebaikan untuk mereka. Yang kita mampu doa ya kita doakan. Kalau kita bisa mampu dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar, kita nahi mungkar. Ya seperti contoh lah, mereka yang pejabat ya harusnya bisa nahi mungkar karena mereka punya tempat di situ. Punya kuasa untuk bagaimana kejelekan-kejelekan ini nggak terjadi. Seperti contohnya lah tempat-tempat yang menyebabkan maksiat. Ya kan? Siapa yang mampu? Ya mereka, para pejabat. Mereka orang-orang yang berkiprah di kursi-kursi yang dingin mereka walaupun panas. Sudah ada wadah gitu ya Bib. Sebagai wadah. Jadi tinggal mereka sudah ada tempat gitu. Sudah ada tempat. Masya Allah Bib. Jazakallah khair Bib. Amin. Semoga manfaat, semoga teman-teman juga ke depan semakin bisa nahi mungkarnya seperti semangat. Insya Allah selama kita mengikuti, kita punya guru ya. Yang paling utama kita harus punya guru. Ya guru kita bagaimana kita ikuti jalannya. Kita ikuti jalan kita ikuti arahannya dan selalu semangat di dalam mengajak kebaikan dan mengajak di dalam menjauhi keburukan. Jazakallah Bib. Barakallah. Amin. Mudah-mudahan jadi manfaat Bib. Amin ya Rabb. Kita nanti next akan bahas yang lebih seru lagi kelihatannya ini. Insya Allah kita nantikan ya. Nantikan lagi. Nantikan di tempat lagi. yang baru lagi nih kelihatannya. Insya Allah. Di sini juga bisa lagi ya. Wah. Ini ajib. Ini ajib
pasti bisa. Pasti bisa Kalau ya? Habib Ali pasti bisa. Kok kayaknya yang Anda semangat sekali ya? Terus saya di sini sebagai brand ambassador. Oh, Masya Allah. Jadi Semoga saya yang berkah ya. mempromosikan. Amin, amin. Lancar, istiqomah. Baik teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah semoga teman-teman juga semakin semangat dalam memperjuangkan kebaikan dan juga untuk mengikis yang namanya kemungkaran itu sendiri. Jangan takut teman-teman, karena teman-teman juga selalu berada di jalan benar. Allah pasti akan nyelamatin teman-teman juga. Jangan lupa teman-teman di subscribe, di like dan di share, buat ke yang lain, dibagi ke tetangganya, ke keluarganya, ke teman-temannya. Semoga jadi manfaat dan jadi amal jariah teman-teman semua. Terus kalau misalnya lagi main ke daerah Tembalang, yang anak Semarang nih, jangan lupa mampir ke sini. Tuh, kelihatan kan, namanya Kedai Bami Ajib. Rasanya pasti ajib banget udah. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli